Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, di tengah kelangkaan garam di sejumlah daerah, para petani garam di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tetap mampu menghasilkan garam berkualitas super. Mereka menghasilkan garam dengan teknologi geoisolator atau garam terpal yang dapat memproduksi garam lebih banyak dengan masa panen yang lebih pendek. Jika di sejumlah daerah banyak petani garam mengalami gagal panen, berbeda halnya dengan petani garam di Kebon Agung, Probolinggo, Jawa Timur. Produksi garam petani masih berlimpah setelah menggunakan teknologi geoisolator. Petani menggunakan terpal sebagai dasar tambak tanpa media tanah. Sadar anomali cuaca akan mengganggu produksi garam, penggarapan tambak garam telah dilakukan sejak April lalu. Pembuatan garam terpal juga lebih cepat dibanding dengan media tanah, yakni 10 hari. Keunggulan hasil garam terpal lebih banyak 40% dibandingkan garam dengan lahan tradisional. 40-50% keuntungan yang diberi oleh petambak garam. Satu contoh misalnya kalau pakai media tanah itu dengan umur yang sama, katakanlah kalau punya saya itu lebar 14, panjang 50, itu kalau normal ya, pakai terpal itu bisa mencapai 8 ton sampai 9 ton per 10 hari. Kalau media tanah mungkin hanya 4 sampai 5 ton per 10 hari. Jadi geoisolator memang sangat-sangat membantu sekali. Sulitnya garam di pasaran membuat harga garam di tingkat petani terus melambung antara Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih mahal dibanding tahun lalu yang hanya Rp1.000 per kilogram. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya salah satu teknologi yang bisa diterapkan ya Pak Abdu ya. Mungkin tadi boleh juga diceritakan kembali bagaimana ada perbedaan antara petambak garam yang sudah menerapkan teknologi dengan mereka yang masih sangat tradisional pengerjaannya, dengan hasil yang didapatkan dalam cuaca yang kita lewati saat ini begitu. Ada perbedaan produksinya di antara mereka. Iya betul. Jadi sekarang di KKP itu kita mengembangkan kegiatan pugar, pengembangan usaha garam rakyat. Arahnya untuk meningkatkan produksi dan mutu garam. Nah, yang kita tahu dengan aliran air laut yang semakin panjang, itu evaporasi semakin tinggi. Jadi nanti kadar NaCl-nya dan juga impuritasnya itu akan makin rendah. Nah, jadi di meja kristalnya nanti yang akan memanen garamnya, di situ kita pasang geomembran tadi, terpal itu. Supaya nanti di situ garamnya putih, bersih, lebih bagus. lebih bagus dan produksinya juga lebih tinggi. Ada yang tetap bisa berproduksi dalam cuaca yang kita lewati saat ini. Mengapa ada yang bisa memproduksi, mengapa ada yang tidak bisa memproduksi garam pada saat ini? Ya, terus terang kalau dengan geomembran ada terpal di sana, itu dia akan lebih bisa menyerap panas, menyimpan panas, sehingga air nanti yang masuk ke meja kristal di sana itu dengan geomembrannya itu lebih cepat untuk bisa menghasilkan garamnya. Oke. Ya, dibandingkan misalnya dia hanya dengan tanah biasa saja. Nah, apakah ini yang membedakan mereka yang pada saat ini bisa memproduksi dan tidak bisa memproduksi? Jadi per Juli kemarin produksi sekitar 10.000 ton itu lebih dihasilkan oleh petambak-petambak yang menggunakan geomembran. Seperti yang kita lihat di layar ini? Betul, Ini Probolinggo itu. Oke, berarti teknologi sebenarnya sudah ada yang juga diterapkan begitu. Dan ternyata terbukti ini bisa digunakan untuk menyelamatkan produksi di saat cuaca tidak bisa terlalu diandalkan. Nah, saat ini keran impor sudah kembali dibuka, bisa saya katakan kembali dibuka begitu Pak Oke ya. Kapan ini akan kita mulai lihat garam ini masuk ke pasaran khususnya untuk konsumsi? Sebenarnya yang dikhawatirkan di sini untuk konsumsi kah atau yang untuk industri yang sudah mulai berteriak Pak Oke? Konsumsi sebenarnya. Dan kita harapkan harapkan tanggal 10 ini sudah masuk. Oke. Dari mana saja ini yang sudah ditargetkan atau informasi dari PT Garam yang kita tugaskan untuk melakukan importasi itu dari Australia karena itulah adalah yang paling cepat. Nah, perjalanan mereka dalam 5 hari sudah bisa masuk. Jadi dengan administrasinya mungkin dalam 10 hari sehingga tanggal 10 lah sudah bisa
masuk ke pasaran begitu ya. Pasaran. Bagaimana perkiraan ini akan bisa langsung mempengaruhi harga, Pak? Apakah betul pada saat masuk sudah mencapai ke pasar-pasar atau ke tangan masyarakat itu langsung mempengaruhi harga saat itu juga, atau akan ada beberapa hari buffernya? Ke harga pasti langsung itu akan berpengaruh, tetapi yang paling penting adalah ketersediaan sekarang. Ketersediaan stok sekarang terutama untuk industri kecil yang mengolah seperti pengasinan dan segala macam, mereka segera tadi dinyatakan harga asin sudah ikan asin sudah. Iya, mereka memerlukan garam itu dan segera bisa kembali nelayan-nelayan ini bisa memperoleh garam. Adakah perkiraan seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ini akan mengamankan stok sampai bulan berapa? Nah, ini sampai bulan apa, Pak, keran ini akan terus dibuka? Kenapa ini 75.000 tadi kita udah duduk bersama, mulai panen normal itu diperkirakan awal September, maka Agustus ini sudah mulai, ini untuk bulan Agustus. Jadi hanya untuk Agustus saja. September seharusnya sudah bisa. Karena kan kebutuhan per bulan kurang lebih 100.000 ya Pak Abdul ya. Nah, sekarang bulan Juli hanya memproduksi 10.000, ya, kita batasi dulu 75.000. Tapi ya kita lihat, kita lihat kalau memang tadi cuaca tambah panjang lagi, kita pun tidak ingin terlambat lagi, kita sudah siap mengelontorkan yang selanjutnya kalau itu perlu. Kan pada posisinya buah si malakama nih. Petani sekarang lagi agak menikmati, bahkan mereka menikmati harga yang tinggi, tapi di konsumen kan lagi kurang bagus kalau terutama dari industri yang membutuhkan. Jadi itu angka yang kira-kira tidak mengganggu petani juga itu sekira di 75.000. Nah, kalau begitu kita bergantung pada bagaimana cuaca Agustus ini sehingga mempengaruhi produksi di September nanti. Apakah tetap ada kemungkinan ini akan berubah lagi atau berbeda lagi dengan perakiraan atau bagaimana, Pak, agar lebih akuratnya bagaimana ini bisa diperhitungkan? Ya, memang kita terus setiap hari Pak pantau, Pak, di sentra-sentra garam kita ini. Paling tidak ada 15 sentra garam yang kita lakukan di situ kegiatan percontohan itu. Beberapa daerah memang kelihatan sudah mulai produksi. Seminggu ini tidak hujan. Gitu. Nah, tapi daerah sentra yang lain masih saja terseling dengan hujan. Jadi kalau air yang rencana untuk menjadi garam itu tertimpa lagi hujan, itu batal lagi tuh kristal garamnya itu. Nah, jadi terus terang kita terus pantau dan koordinasi dengan BMKG juga, Pak. Itu. Nah, tentu harapan petambak garam sudah mulai ada produksi yang stabil di Agustus ini, harapannya seperti itu. Jadi sejauh ini baguslah begitu ya produksinya sejauh ini ya yang kita lihat. Kembali lagi kita bergantung bagaimana cuaca dari sekarang hingga akhir Agustus. Betul. Gitu ya. Tapi sejauh ini positif. Ya, ini kan baru minggu pertama Agustus ini. Kecenderungannya di beberapa daerah memang sudah menampakkan ada produksi. Ada produksinya positif. Ya. Dan ini sebenarnya konsumsi saja sebenarnya yang lebih berteriak untuk Pak Oke. Untuk industri ini bisa diatasi dengan impor begitu ya, atau bagaimana? Jadi khusus kali ini ya memang industri bisa dikendalikan juga melalui persetujuan, karena tadi industri ini boleh impor tapi tetap lebih mengutamakan menyerap gitu kan. Nah, kecuali untuk industri-industri tertentu yang memang memerlukan kualitas khusus seperti farmasi itu beda gitu kan. Jadi mereka industri kecil dan menengah sekarang itu untuk kondisi yang saat ini yang biasanya mereka dipasok dari garam lokal pun sekarang mengajukan persetujuan impor karena tadi garam lokal kurang. Berarti ini setidaknya di luar ini memperlihatkan sebenarnya potensi produksi garam kita pun masih sepersekian dari kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi, betul Pak Abdul ya? Adakah target 50%? Tidak sampai 50% bahkan dari kebutuhan, apalagi kalau kita memperhitungkan industri, konsumsi saja masih ternyata harus ditambah dengan impor. Di sisi lain ini menjadi hal yang menyedihkan sebenarnya Pak Abdul. Seharusnya kita bisa memenuhi ini, kita punya potensi memenuhi ini. Tinggal kemauankah atau sebenarnya memang kita harus terima kita tidak mampu memproduksinya, Pak? Pada kondisi normal di 2015 kita sudah bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi.
Itu sudah terpenuhi, Pak. Sekitar 2,5 atau 2,9 juta ton. Garam konsumsi. Sudah terpenuhi. Tapi garam konsumsi ini berapa persen dari pemakaian garam di Indonesia? Nah, kan ada bahan baku 50% kurang lebih. Kurang lebih 50%. Ya, hampir lah. Hampir lah. Jadi kebutuhan total kita kalau tidak Masih salah lebih itu besar 4 juta sampai 4,5 juta gitu kan. Industri itu kebutuhannya kurang lebih 2,3 sampai 50 lebih lah untuk industrinya begitu. Iya, Ada. betul. Nah, menjadi target tidak sih Pak Abduh untuk memenuhi seluruhnya sekalian, bukan hanya konsumsi tapi industri juga. Ya, tentu saja. Setahu saya di Kemenko Maritim itu sudah merumuskan atau sedang merumuskan roadmap swasembada garam. Oke. Gitu. Nah, ini yang nanti kita rumuskan rencana aksinya. Karena di samping intensifikasi, ya terus terang kita juga masih perlu ekstensifikasi untuk pemenuhan katakan 4 sampai 4,5 juta ton. Nah, kalau nanti dengan ekstensifikasi terutama di wilayah timur yang cuaca kemaraunya lebih panjang, itu memungkinkan. Oke, nah terakhir sedikit seperti yang sempat disebut Pak Oke tadi, seharusnya kita bisa stok garam agar ini tidak terjadi lagi. Memungkinkan hal ini? Ya, yang kita harapkan kita harus bisa menstok garam, terutama stok itu dipasok dari lokal. Kalau stok dari impor, sepertinya kurang bagus itu. Ya, Tapi pada dasarnya sekarang untuk memenuhi kebutuhan industri mau tidak mau harus. Ini pernah diajukan juga dari Kementerian Perdagangan untuk stok garamnya? Ya, itu artinya tergantung kemampuan dari BUMN yang kita tugaskan, gitu kan. Tapi intinya kalau memang tersedia stok yang kita harapkan, sehingga pada saat kondisi harga yang kami monitornya dari harga ini tidak melulu harus melalui keran impor. Stok buffer stok inilah yang kita pakai. Dan saat ini karena anomali cuaca itu stok itu terserap habis. Jadi sebenarnya belum mencukupi lah stok itu. Memungkinkankah untuk mendapatkan stok yang aman ini, Pak Abduh, atau memang produksinya belum ada? Stok itu kan pertama juga kita membutuhkan gudang untuk menyimpannya. Nah, KKP sekarang memfasilitasi walaupun belum banyak, ada gudang-gudang yang representatif tadi saya bilang di sentra-sentra garam. Ada 12 gudang yang sedang kita buat. Kapasitasnya sekitar 2.000 ton. Jadi tahun 2015 kita masih ada sisa stok sekitar 112.000 ton. Oke. Ya itu pada kondisi normal. Dan itu cukup untuk kalau tadi dikatakan mungkin satu bulan begitu ya, 1 bulan saja begitu. Dan harusnya berapa Pak Oke? Berapa lama kita memiliki stok? Kita harus meneliti. Jadi kalau kita seperti perberasan itu 7 bulan stok, apakah untuk garam kita harus lihat nih. Karena tadi kalau garam itu sangat tergantung cuaca. Kalau begitu musim kemarau panjang stok akan banyak kan gitu. Begitu sekarang kejadiannya musim kemarau basah yang panjang, ya stok yang terserap. Jadi kalau dikatakan 1 bulan sudah pasti nggak aman lah stok satu betul. bulan. Dan kalau Anda yang lihat di televisi ini memang ini bukan gambar dari Indonesia, ini adalah teknologi yang diterapkan di Turki untuk menghasilkan garam mereka. Mungkin secara jelas kita bisa perhatikan bagaimana jumlah produksi garam bisa sangat-sangat meningkat kalau memang diterapkan dengan teknologi, dan inilah yang mungkin masih kita tunggu di Indonesia, khususnya juga bukan hanya untuk meningkatkan produksi tapi juga kemampuan kita untuk melakukan stok garam lebih dari 1 bulan ini yang mungkin akan sangat membantu. Baik, terima kasih Bapak, Pak Abduh, Pak Oke, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kita nantikan nanti keran impor semoga bisa menstabilkan, tapi di sisi lain juga ternyata produksi pun masih sangat berpotensi, produksi dalam negeri berpotensi karena penggunaannya bahkan belum mencapai 50% dari penggunaan di Indonesia.